Pak Jaksa Agung, saya sudah bersurat, bahkan saya sudah datang sendiri. Anda suratnya sudah terima, sudah ada tanda terimanya, tapi apa yang terjadi? Ya, hanya disimpan saja. Jadi omong kosong itu yang Anda bilang mau binasakan. Syukur-syukur kalau Anda dengan mendengar kata-kata saya ini, Anda melakukan koreksi. Surat saya ini Guntua Laremba. Saya ini korban kriminalisasi dari Jaksa Kasipidum di Kejari Sidoarjo yang bernama Gatot Haryono. Saya bingung bagaimana caranya Anda bisa beri jabatan seperti kayak gitu orang-orang yang nggak benar. Dan bagaimana caranya Anda backingnya, Anda lindungi jaksa-jaksa nakal seperti itu. Pada janji Anda akan membinasakan jaksa nakal. Ya, Bapak Kapolri juga yang terhormat, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, saya mohon, ya, saya tahu Pak, di kepolisian masih banyak orang baik. Betul apa kata Bapak? Ya, jangan karena ulah nila setitik atau orang sebagian merusak orang yang sudah bekerja baik. Saya sepakat. Tapi ingat Pak, di Polres Sidoarjo, khususnya pada waktu zamannya Kompol Haris, ya, itulah saya dikriminalisasi 2 perkara dan 1 perkara sekarang mandek. Ya, mandek karena mereka nggak ngerti membaca KUHP, mereka limpahkan, mereka proses. Pelapornya Undang-Undang ITE adalah ketua pengadilan yang menggunakan logo, ya, kop pengadilan. Sedangkan di dalam pasal 17 ayat 6 dan ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak boleh menyidangkan perkara yang pelapornya adalah teman atau kerabat atau ada hubungan langsung atau tidak. Nah, kalau merujuk daripada pasal itu, maka perkara saya seluruh pengadilan sampai Mahkamah Agung nggak boleh disidangkan, ya, kecuali pengadilan lain. Selama logonya masih sama nggak boleh. Itulah otaknya mereka itu bawaan Anda. Jadi mohon maaf Pak, bukan Bapak yang saya persalahkan, tapi Bapak tolong turun tangan di penyidikan Sidoarjo. Saya juga ini terhadap ini penyidik Bapak, ya, anak buahnya Kompol Haris, ya, dia telah melegalisir ijazah saya, kopinya, tanpa membawa aslinya. Inilah bukti rekayasa atau namanya industri hukum yang dibilang Pak Mahfud. Ya, kemudian Bapak Mahfud MD, tolong Bapak jangan hanya ngomong. Bapak adalah pejabat publik wakil negara, wakilnya atau Bapak adalah pembantu presiden. Presiden itu adalah representasi dari masyarakat dan negara. Negara harus hadir. Jangan Bapak hanya ngomong. Bagaimana bisa? Saya punya WA kepada Bapak, Bapak blokir. Ya, saya ingin memberikan masukan. Bapak tidak pernah ini, Bapak bicara hanya orang-orang ini di sekitar Bapak aja Bapak bela. Ya, saya masih ingat ketika ada orang dari kampung Bapak, ya, yang kena korban apa ini, sepeda motor apa ini, korban di Bekasi itu, Bapak bela. Akhirnya Pak polisi memberi penghargaan, ya, karena dia membunuh bandit, ya, yang sudah diproses hukum. Sekarang saya Bapak diam aja. Di mana keberpihakan Bapak? Bapak objektif dong. Bapak digaji negara pakai uang rakyat. Bagaimana bisa? Ya, Bapak Joko Widodo, saya sudah sering Bapak, tolong Bapak tanggapi juga. Ya, saya ini pendukung setia Bapak. Saya tidak pernah membenci Bapak, saya tidak membenci kepemerintahan Bapak. Saya benar-benar hanya membenci orang-orang yang Bapak katakan itu adalah orang yang suka mempermainkan hukum. Ya, oke, saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, saya telah menunjukkan semua. Ketua Mahkamah Agung juga sudah saya sebut. Sekarang anggota DPR RI Komisi 3, mereka rame-rame sekarang ini membela yang namanya Haris Azhar. Saya tidak soalkan itu. Apa bedanya antara Haris Azhar dengan saya? Haris Azhar itu adalah kelompok. Saya ini pribadi, saya ini atas nama warga negara Indonesia yang dikriminalisasi. Mana suara Anda? Anda hanya berbicara di sana, katakan atas nama membela rakyat, sama seperti Fadlizon. Fadlizon itu ngomongnya di atas sama warga, atas sama wakil rakyat. Mana? Saya ini bolak-balik viral. Saya punya video, tapi anggota DPR ini nggak pernah ada yang muncul. Gak tahu kenapa. Berarti mereka adalah orang-orang yang pengecut. Ya, oke. Saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung, karena saya ini mengalami sendiri. Saya jadi korban dikriminalisasi. Ijazah saya asli, sah. Tetapi saya divonis 2 bulan penjara.
Padahal penjaranya ancamannya 10 tahun. Ya, ingat, keputusan itu terlampau bodoh. Kenapa? Hukuman 10 tahun ancaman 10 tahun cuma dihukum 2 bulan. Buktinya apa? Semua palsu. Inilah. Jadi hanya ingin memenuhi itu